Terbentuknya organisasi Budi Utomo tidak dapat dipisahkan dari seorang tokoh bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia merupakan tokoh intelektual lulusan sekolah dokter Jawa di Wildfrieden. Sesudah tahun 1900 diganti dengan nama Stovia yang memperjuangkan nasib bangsanya. Gagasan-gagasan Dr. Wahidin membuat Sutomo larut dalam kegiatan mendirikan suatu perkumpulan di dalam Stovia, yang kemudian dinamakan Budi Utomo. Organisasi pelajar ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Sutomo, Suraji, Gunawan, dan Mangunkusumo. Budi Utomo resmi didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Berdirinya Budi Utomo memicu organisasi pergerakan lain muncul di Indonesia. Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Dalam kongres tersebut ditentukan susunan pengurus besar Budi Utomo, ADART Budi Utomo, dan ditentukan juga kantor pusat Budi Utomo. Budi Utomo didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Organisasi ini juga bertujuan untuk memperjuangkan hak politik dan sosial masyarakat Indonesia, memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, serta meninggikan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Perkembangan organisasi Budi Utomo dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama ada pembentukan. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Sutomo, Suraji, Gunawan, dan tokoh-tokoh lainnya. Yang kedua ada perangkaan struktur pada Kongres 1 di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908. Budi Utomo menetapkan ADART, pengurus besar, dan kantor pusat. Yang ketiga ada perluasan cabang. Budi Utomo memiliki cabang di mana-mana, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Yang keempat yaitu perubahan perjuangan Budi Utomo. Awalnya berjuang melalui bidang sosial budaya, namun kemudian mulai mengarah ke politik. Perubahan ini terjadi setelah Kongres di Solo pada tanggal 24-26 Desember 1935, di mana Budi Utomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia alias PBI menjadi Partai Indonesia Raya Parindra. Yang kelima, pengaruh terhadap kebangkitan nasional. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern. Berdirinya Budi Utomo menjadi tonggak sejarah awal kebangkitan nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Organisasi Budi Utomo memiliki banyak manfaat untuk masa mendatang, di antaranya yang pertama membangun generasi yang cerdas, yang kedua mampu menghadapi tantangan zaman, yang ketiga menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia, yang keempat meningkatkan gerakan politik para pelajar, yang kelima membangun identitas nasional melalui kebudayaan, yang keenam menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo. Yang pertama, cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priayi daripada pendidikan umumnya. Yang kedua, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menonjolkan kaum priayi yang lebih mengutamakan jabatan, menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Peran politik Budi Utomo ketika Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914. Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang kedua, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Yang ketiga, mengirimkan komite Indi Wibar ke Belanda untuk mempertahankan Hindia. Yang keempat, ikut duduk dengan Dewan Rakyat. Yang kelima, membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad.